kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Salam sejahtera semuanya, dan kita bersyukur kepada Tuhan yang terlalu baik memberikan kesempatan kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau yang terindah di dalam
seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Amin. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, amin, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku, dan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kami puji, kami sembah Kau, Bapa Kau layak, Kau dahsyat, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kau dahsyat, terima kasih Tuhan.
Kami rindu akan Engkau Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Seluruh isi hatiku, Kau yang tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau yang tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Makasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus
mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hatiku. Sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hatiku. Sama-sama, mengalirlah, amin, kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Biar kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kau Tuhan kami yang sangat baik. Makasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau segalanya Tuhan, Kau segala-galanya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Kami puji nama-Mu Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih. Tak pernah berubah kasih-Mu, sungguh Kau yang setia Tuhan. Tak pernah habis kasih-Mu Bapa. Terima kasih, Kau kekuatan kami.
Yesus, Kau yang layak dipuji. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Segala-galanya artinya Dia tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang mengapa kita kecewa kepada Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita mengikut Tuhan sampai hari ini, saudara, sehebat-hebatnya kita, mungkin kita pernah mengalami suatu keadaan sepertinya kita kecewa dengan Tuhan, saudara ya. Entah itu apa penyebabnya, saudara, tapi mungkin pernah kita suatu waktu merasa kayak down, kayak merasa Tuhan itu meninggalkan kita, atau kita kemudian menjadi tawar hati dengan Tuhan, kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Dan ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Firman Allah dalam Markus 6 ayat ke 1-6, saya akan bacakan secara cepat. Markus 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar, jadi banyak jemaatnya, takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi mereka takjub, tapi mereka juga bertanya, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Jadi hikmat apalagi yang ada kepada Yesus, yang diberikan kepada Yesus, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya, saudara? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan juga ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Saudara, jadi firman Allah berkata bahwa ketika Yesus ada di suatu tempat, Dia kemudian mengajar di rumah ibadat, ada jemaat yang besar, banyak sekali mengikuti Dia. Kemudian orang-orang mulai apa? Takjub, saudara. Tapi ketika mereka takjub, mereka juga jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya Yesus itu siapa? Dan ada kuasa dari mana? Hikmat dari mana? Mujizat-mujizat dari mana lagi? Seperti apa yang Dia buat, saudara? Sedangkan mereka mulai membandingkan bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu, dan saudara-saudara perempuan Yesus itu dikatakan ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka berpikir ini anak ajaib atau ini dibuat-buat, dan mereka mulai menaruh satu kekhawatiran atau satu keraguan untuk mempercayai bahwa Dia tuh juru selamat, Dia Mesias, Dia penuh kuasa dan diurapi oleh Tuhan. Nah saudara, firman Allah berkata bahwa mereka kemudian bertanya, ini anak tukang kayu, ini saudara-saudaranya bersama dengan kita. Dan mereka mulai apa? Mereka kecewa dan menolak Dia. Saudara, padahal orang-orang yang kemudian bertanya-tanya dan kemudian mereka menjadi ragu dan mereka menjadi kecewa dan kemudian menolak Dia, mereka belum pernah mungkin mengalami suatu hubungan yang secara pribadi, kenal dengan jelas, lebih dekat lagi dengan Yesus, atau mungkin mulai mengikut Dia ketika mereka Yesus pergi kemana-mana, paling tidak menjadi muridnya, saudara. Kemudian mereka bisa mengerti, memahami, saudara, bahwa kuasa yang menyertai Dia itu dahsyat dan luar biasa. Tetapi saudara, orang-orang ini sudah takjub, orang-orang ini sudah tercengang-cengang, orang ini sudah mengalami, melihat keajaiban Tuhan, tetapi mereka masih bertanya, mereka masih ragu, bahkan di ujungnya mereka menjadi kecewa. Bukankah dalam kehidupan kita kadang kita, saudara, sudah kagum, sudah percaya kepada Tuhan, tapi banyak kali di momen-momen tertentu kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Dan kemudian apa yang kita perlu ketika saya membaca ayat ini, apa sebenarnya yang sering membuat kita kecewa dengan Tuhan? Pasti banyak, saudara ya, karena setiap kita manusia berbeda cara pemikiran, cara kita menanggapi setiap keadaan, cara kita menilai, cara kita mengenal Tuhan juga, dan mungkin cara kita mengikut Tuhan, saudara. Setiap kita berbeda, punya pengalaman sendiri, punya pemahaman sendiri, punya paradigma sendiri. Tetapi saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan yang mungkin menjadi berkat juga buat saya. Apa sebenarnya yang membuat murid-murid ini kecewa? Atau apa yang membuat setiap kita yang tadinya sudah takjub, sudah melihat kuasanya, tapi kemudian kita menjadi
pasti kecewa. Apa yang biasa menjadi penyebabnya? Ada beberapa saudara, tapi saya bagikan hanya beberapa saja saudara. Yang pertama saudara, kadang kita kecewa itu karena saudara, kita mulai curiga saudara, dan kita mulai kayak enggak percaya saudara kepada Tuhan. Enggak percaya sehingga kita mulai memiliki keraguan, dan itu kemudian bisa ada benih-benih kekecewaan saudara. Karena apa? Karena memang kita tidak percaya. Contohnya saudara, ketika kita membangun, ada orang yang mungkin kita ditawarkan untuk membangun bisnis bersama atau bekerja sama dalam beberapa hal saudara. Tapi kemudian ketika saudara mulai ngobrol, ketika saudara mulai kenal lebih dalam, mungkin mengenal sebentar ya, dan kemudian dalam pembicaraan, dalam perjanjian dan sebagainya, kemudian saudara mulai ada keraguan, saudara mulai ada hal-hal yang kayaknya ganjil ya, kayaknya nggak damai. Kayak kita zaman sekarang tuh bilang, kayaknya saya nggak damai ya, nggak ada peace ya, kayaknya kok kayak ragu ya, kayak nggak enak itu hatinya. Kayak kalau kita berdoa tuh kayaknya, aduh kayaknya nggak confirm ya kalau ini benar-benar saya akan menjalani bisnis ini dengan orang ini, atau ada tawaran kerjasama dan yang lain. Saudara mulai rasa nggak enak saudara. Dari rasa nggak enak itu, kalau memang itu tuntunan dari Tuhan kan saudara, mungkin ada hal-hal yang akan terjadi yang kurang baik dalam pekerjaan itu, atau dalam hubungan itu, atau dalam bisnis itu saudara, apapun kerjasamanya. Kemudian kita kadang merasa nggak enak, gak nyaman, atau mendapatkan tuntunan Tuhan. Tapi saudara, yang ingin saya bagikan adalah ketika kita mulai takut dan ragu saudara, kita mulai tawar hati kan, kita mulai kayak ada nggak percaya saudara sama orang ini. Kenapa kita nggak berani? Karena mungkin kita mendapati dari setiap mungkin beberapa peraturannya, beberapa transaksinya, beberapa persetujuannya saudara, itu mungkin kayak nggak nyaman, atau hal-hal yang saudara mulai janggal, dan mungkin kayaknya ini ada hal-hal yang sudah ada unsur penipuan, atau saudara mulai curiga ini kayaknya ada yang nggak benar saudara ya. Dan itu yang membuat kita kemudian memutuskan pekerjaan, hubungan itu, atau kemudian nggak jadi kerjasama, ataupun tidak mengambil bisnis yang ditawarkan itu. Karena apa? Karena kita sudah merasa mulai nggak nyaman, kita sudah merasa mulai ada curiga, kita sudah mulai merasa ada kayaknya ada hal-hal yang ganjil saudara. Saudara, sama seperti kita kepada Tuhan. Kadang ketika kita sudah takjub kepada Tuhan, tapi mulai ada curiga, mulai ada kita tawar hati, atau mulai kita kayak nggak percaya Tuhan. Kenapa kita nggak percaya? Karena ada banyak hal yang menyebabkannya saudara. Yang paling yang kita tahu bahwa kenapa kita menjadi tidak kayak tawar hati dengan Tuhan, atau mulai tidak percaya kepada Tuhan, karena kita hanya sampai di takjub tapi tidak ingin mengenal Tuhan dengan dekat lagi saudara ya. Dan itu mungkin yang membuat kita bisa kemudian menjadi kayak nggak percaya saudara ya, karena kita nggak kenal saudara ya. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan berjalan setiap hari, berjalan setiap saat. Tidak selalu semua doa kita dijawab, tidak selalu mujizat terjadi, tapi ada banyak momen dalam hidup kita ketika jalan tertutup dia buka, ketika kita susah dia hiburkan saudara. Bukan berarti dia kemudian kita mulai kecewa. Karena apa? Karena diizinkan masa sulit, karena diizinkan hal-hal yang tidak seperti yang kita mau, dan kita mulai apa? Mulai tawar hati dengan Tuhan, kita mulai meragukan dia. Nah saudara, ini adalah benih-benih yang kemudian akan membuat orang itu kecewa dengan Tuhan dan menolak dia saudara. Dan firman Allah berkata bahwa kemudian yang membuat mereka sudah takjub, tapi ada benih-benih kekecewaan yang kemudian mereka menolak dia. Jadi yang pertama adalah mulai ragu, mulai curiga saudara ya. Karena apa? Karena tidak mengenal orang yang kita mau bekerja sama, ataupun kita belum punya cukup waktu dengan orang itu untuk mempelajari lebih lagi, sehingga timbul keraguan, sehingga timbul kayak tawar hati ataupun kayak curiga. Aduh, ini kayaknya ada apa ya? Ada udang di balik batu nggak ya? Atau ada sesuatu agenda apa lagi saudara? Karena apa? Kita perlu waktu, kita perlu pengenalan, kita perlu mungkin lebih dekat lagi saudara. Kemudian apa yang membuat kita kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan? Jadi intinya bahwa orang menjadi kecewa itu tidak tiba-tiba, tapi kemudian dari ketika yang pertama saya katakan tadi, dia mulai curiga, dia mulai kayak nggak percaya, dia kemudian menjadi kecewa dan menolak saudara. Dan kemudian apa yang membuat kita seringkali kecewa saudara? Yang seringkali membuat kita kecewa dan kemudian kita seperti akhirnya meninggalkan Tuhan atau menolak dia apa saudara? Biasanya kita ada kekecewaan kepada orang-orang di sekitar.
saudara ya, kekecewaan kepada keadaan. Tapi kemudian yang melampiaskan itu, kita lampiaskannya kepada Tuhan. Betul? Kita kecewa dengan orang lain, kita berhenti melayani. Kita kecewa dengan orang lain, kita berhenti berdoa. Kita kecewa dengan orang lain, kemudian kita nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gereja-gerejaan. Saya banyak kali bertemu dengan keluarga-keluarga ataupun ada beberapa orang yang mereka katakan mereka berhenti melayani, mereka berhenti mengikut Tuhan, mereka kecewa karena oleh keadaan atau orang-orang di sekitar. Dan yang salah siapa? Kan bukan Tuhan. Yang salah itu orang, yang salah itu keadaan, yang salah itu memang kondisi, saudara, bukan Tuhan. Tapi biasanya kita akan melampiaskan amarah kita atau melampiaskan kekecewaan kita kepada Tuhan dengan berhenti berdoa, berhenti melayani, berhenti beribadah, berhenti Tuhan-Tuhanan, berhenti menabur, berhenti mendukung pekerjaan Tuhan. Suatu waktu saya pernah mendengar kabar ada seorang yang istrinya itu divonis dokter ada cancer, saudara ya, dan kemudian dibawa berobat ke China. Dan bapak ini kemudian sebelumnya dia menjumbang gereja dengan memberikan fasilitas, waktu membangun gereja itu mengisinya dengan perabotan-perabotan yang diperlukan dalam gereja, saudara, dengan catatan, saudara, karena di saat itu istrinya dalam keadaan baik, keluarganya dalam keadaan baik. Suatu waktu istrinya divonis dokter dan kemudian dibawa ke luar negeri, tapi juga tidak tertolong, saudara. Dan apa yang terjadi? Bapak ini kemudian menarik semua apa yang dia pernah beri untuk gereja, karena dia tawar hati dengan Tuhan, dia kemudian dia kecewa dengan Tuhan, dan karena tidak disembuhkan. Jadi kondisi membuat kita melampiaskan kekecewaan kita kepada Tuhan dan meninggalkan atau menolak Dia. Menolak kan bukan berarti oh saya nggak percaya Yesus, tapi saudara sudah membangun tembok untuk tidak menaruhkan pengharapan lagi, untuk berhenti mempercayai Dia. Itu artinya kita sedang kecewa dan ujungnya menolak Dia, saudara. Jadi tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan Tuhan bekerja. Dan saudara, ini kasus yang bukan 1-2 kali, pasti kita pernah mengalami ataupun banyak orang di luar pernah mengalami. Saudara, Yesus tidak salah, Tuhan tidak salah, tapi kita lampiaskan kekecewaan kita kepada Tuhan. Padahal yang salah orang lain, kita kecewa dengan orang yang dikecewakan oleh orang lain, kita melampiaskannya kepada Tuhan. Kemudian apalagi yang membuat kita sering kecewa, saudara ya, hampir mirip dengan yang tadi, yaitu ketika kita tersandung dengan orang lain, saudara ya. Ketika kita tersandung dengan orang lain, biasanya kita kemudian langsung mengambil keputusan apa yang memang kita mau, saudara, karena pilihan kan tidak pernah Tuhan memaksakan. Contoh yang paling sederhana yang mostly sering terjadi, saudara, ketika saudara tersandung dengan orang lain, saudara langsung, oh ya saya berhentilah melayani Tuhan. Padahal kan panggilan itu secara pribadi. Mau ada keadaan seperti itu, mau ada kita dikecewakan, mau ada kita dibentuk, diproses oleh orang sekitar, tapi kalau saudara tetap teguh kepada panggilan, saudara tidak akan undur, saudara tidak akan meninggalkan. Saudara, itu yang pasti sering kali dan banyak kali terjadi, saudara. Dan jika kita ada di posisi itu, saudara, itu adalah hal yang gimana ya, saudara ya, boleh dikatakan kita tidak dewasa atau kita belum dewasa, masih seperti kayak anak-anak, saudara ya. Jadi ngambek-ngambek, saudara. Jadi ketika Tuhan tidak jawab doa kita, ketika orang menyakiti kita, kita kemudian meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan pelayanan, kita berhenti ikut Tuhan, kita berhenti semangat seperti dulu, kita berhenti berdoa, kita semuanya kita lampiaskan kepada Tuhan. Padahal Tuhan nggak salah. Tuhan sedang mengizinkan orang-orang di sekitar untuk memproses kita, karena gereja adalah tempat di mana orang-orang yang dikeluarkan dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Tadi tidak selalu semua orang dalam gereja itu sudah terang semua. Semua dalam proses pemindahan, semua dalam proses, ada orang yang baru diselamatkan, latar belakang seperti apa. Bahkan orang-orang yang sudah melayani Tuhan pun juga memiliki latar belakang, dan di situ dia diproses, di situ dia dibentuk, dan lewat pertemanan, lewat hubungan, lewat segala hal Tuhan bisa pakai untuk memurnikan kita, untuk membentuk kita, saudara. Nah, kalau kita memiliki pengalaman atau perjalanan kita yang anak-anak, saudara akan tersandung dan kecewa, dan ya udahlah berhentilah, ya udahlah nggak berdoa lagi, ya udah nggak on fire lagi, nggak melayani Tuhan lagi, atau nggak ikut Tuhan lagi, ataupun ikut Tuhan tetapi kemudian mulai mengambil keputusan-keputusan yang sesuai maunya kita, bukan sesuai apa yang Tuhan lakukan, apa panggilan Tuhan. Contoh kan yang selalu saya katakan, Tuhan memanggil saudara, Tuhan menempatkan saudara mungkin untuk melakukan sesuatu, tapi karena kita kecewa oleh keadaan, oleh orang tertentu, saudara, kemudian kita berhenti melakukan itu. Padahal saudara, Yesus tidak mengecewakan
kehidupan kita. Contoh yang paling sederhana juga, ketika pada zaman dulu saudara, murid-murid, orang-orang yang menjadi sangat radikal untuk Kristus, mereka yang dipanggil, mereka yang mengabdikan diri, saudara, mereka bukan hanya dikecewakan, mereka diancam untuk digantung, mereka diancam dipenjarakan, mereka diancam dianiaya, dan mereka mengalami itu, saudara. Nah, itu sebatas yang bukan hanya dikecewakan, tapi benar-benar dihianati, benar-benar mungkin kalau dicambuk, dikejar, disesah, dan masih banyak kesulitan. Tapi kenapa pada zaman dulu orang-orang tidak menyerah? Karena pengenalan mereka kepada Kristus itu sudah dewasa, sudah kuat dan dalam, saudara. Sehingga keadaan apapun, kesulitan apapun, dokter boleh memvonis kita, keadaan tubuh mungkin, atau kita mendapatkan kabar yang kurang baik, menghadapi sakit, ataupun ada suatu hubungan, atau orang mengecewakan kita, mengkhianati kita, atau keuangan kita terjun bebas, atau anak-anak kita mendengar ada masalah, atau keluarga kita mengalami satu banyak badai-badai yang besar, ataupun ada doa-doa yang kita minta tidak seperti itu, saudara tidak harus menjadi kecewa kepada Tuhan dan menolak Dia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Kita harus melihat dengan cara pandang menjadi Kristen yang dewasa. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi Kristen yang kuat dan dewasa? Harus mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Itu yang membuat kita mengalami kemenangan, membuat kita bisa menang atas setiap masalah, karena kita kenal Dia. Dia tidak pernah kecewakan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, saudara. Ketika kita mengenal Dia, saudara akan mengalami perubahan hidup menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan tahu kepada siapa kita percaya. Saudara, ada ayat firman Allah yang kita selalu dengar, saudara. Firman Allah berkata seperti ini. Ada satu terjemahan yang berkata seperti ini, saudara. Maka sekarang yang saya inginkan, ini terjemahan yang lama ya, hanyalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya mau ikut menderita dalam melayani Kristus, sama seperti Dia sendiri sudah menderita bahkan sampai mati. Seperti Dia pun saya rela. Saudara, ini terjemahan lama, saudara ya, TS 13, saudara ya. Dan saudara, dikatakan bahwa untuk menderita saja seperti Kristus itu dikatakan Dia rela, saudara. Nah, bayangkan kalau hanya kecewa dengan orang, dengan keadaan, saudara. Artinya bahwa kita belum memiliki satu komitmen atau satu kekuatan atau pengenalan yang dalam bahwa ketika kita mengenal Dia, kondisi seburuk apapun, saudara akan tetap maju, saudara akan tetap kuat, saudara tetap akan menghadapi setiap kesulitan dan tidak kecewa dan menolak Yesus. Kadang kita berpikir menolak Yesus, ya udah saya bukan menjadi Kristen. Enggak juga. Sekalipun saudara masih Kristen, tapi saudara sudah memiliki tawar hati, tidak percaya lagi, dan tidak punya keinginan untuk mengenal Dia, dan mulai undur dari segala sesuatu yang kita pernah lakukan, saudara. Lari dari panggilan Tuhan dan mulai berhenti dalam segala sesuatu yang biasa kita lakukan. Berdoa, mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Artinya saudara sedang menolak Dia. Karena apa? Tuhan ingin memimpin kita, Tuhan ingin menyatakan kehendak rencana yang luar biasa, tapi kita kecewa. Dan kemudian kita mulai benih-benih itu begitu kuat, membuat kita akhirnya perlahan-lahan menolak Dia. Dan tidak sedikit yang meninggalkan Yesus, meninggalkan Kristus, meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilan, meninggalkan cinta mula-mula, meninggalkan semua tentang Tuhan-Tuhanan. Karena kadang-kadang hanya masalah yang tidak terlalu besar, saudara. Jadi hari ini apa yang membuat kita kecewa? Apa yang membuat kita kemudian menolak Dia? Jika karena doa yang tidak dijawab, bukankah Tuhan memiliki otoritas? Bukankah Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa? Saya tutup dengan satu kesaksian ini. Tadi saya baru bertemu, saudara, kemarin ya, baru bertemu dengan seorang bapak, dan kemudian dia cerita ketika dia ada satu pekerjaan yang dia lakukan. Jadi dia ingin membangun rumah, dan kemudian ketika dia ingin membangun satu kos-kosan, saudara, dan kemudian dia katakan dia ngerasa kok kayaknya ada damai sejahtera ya, ada tuntunan Tuhan untuk melakukan ini, saudara. Dan kemudian ketika dia ada kesempatan, dia berani, dan kemudian dia mulai membangun. Ketika kalau nggak salah dalam 6 bulan kemudian berhenti karena keuangannya nggak cukup. Dan dia mulai doa sampai dia hampir kecewa. Dia bilang, Tuhan, dari awal kan rasanya kok ada peneguhan ya untuk membangun ini, dan keuangannya juga bukan waktu itu banyak, jadi pas-pasan. Dan kemudian bapak ini hampir kecewa dan hampir rasanya kayaknya tawar hati dengan Tuhan. Tapi saudara, ke waktu dia berdoa dan dia mendapatkan mimpi bahwa artinya jangan takut, jangan khawatir, saudara. Kemudian bapak ini mulai semangat, tetapi tetap tidak ada keuangan yang bisa mendukung sehingga bangunan ini bisa dilanjutkan lagi, saudara. Karena bangunan ini
tempat kos ya. Jadi kan harus diisi supaya ada perputaran keuangan. Saudara, apa yang terjadi ketika dia berdoa dan dia tidak menjadi kecewa? Tadinya dia kecewa. Kemudian ada orang yang kemudian lewat dan kemudian melihat dan menawar tempat kos-kosan ini, dan kemudian dia menjual kepada bapak ini. Ketika dia menjual, saudara, akhirnya dia oh ya udah lega lah, udah terjual, artinya nggak rugi juga. Tapi kemudian orang yang membelinya itu kemudian berkata, "Bapak, saya beli dari bapak dan bapak yang harus bangun." Sedangkan bapak ini memang kontraktor, saudara ya. Jadi kemudian bapak ini kemudian yang membangunnya, dan dia tidak kehilangan juga uang yang tadinya. Dan kemudian bapak ini kemudian mendapatkan uang hasil dari penjualan rumah ini, dan bahkan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Di situ dia melihat bahwa ternyata kadang Tuhan itu kalau bekerja tidak langsung dia buka semua, tidak langsung mujizat terjadi. Kadang ada step-stepnya, dan diajar kita untuk kenal dia lebih lagi, dekat dengan dia lagi. Jangan kecewa, jangan tawar hati, karena kadang-kadang yang Tuhan mau kasih kepada kita itu bukan yang kita pikirkan. Dia mau ngasih yang terbaik, tapi kita keep mana yang kita mau. Kita minta seperti ini, Tuhan mau kasih yang lebih lagi, saudara. Sebab itu ketika kita menghadapi berbagai tantangan atau kesulitan yang ingin membuat kita kecewa, kita selalu ingat, kenal dia lebih lagi, berjalan terus, dan biar kekuatan daripada Tuhan yang akan mampukan kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang gampang kecewa, bahkan menolak Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kita introspeksi dan kita biar evaluasi apa yang membuat kita hari ini kita malas, kita berhenti mengikut Tuhan, berhenti melayani Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, dan masih banyak hal yang lain. Dan ini menjadi benih-benih, kalau tidak hati-hati itu akan membawa kita tambah hari tambah jauh, tambah hari tambah jauh, bahkan menjadi pribadi, even kita Kristen, tapi menjadi pribadi yang tawar, yang menolak Kristus. Saudara, mengenal dia adalah salah satu jalan yang akan membuat kita mengenal kasih-Nya, melihat kebaikannya, dan mengalami kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita seperti sungai. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Ada berapa di antara kita yang banyak kali mengalami kekecewaan? Mari minta Tuhan, ampuni aku. Ada berapa di antara kita yang tawar hati karena keadaan memburuk? Mari meminta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Aku ingin kenal Engkau, dan aku mau mengalami Engkau, bahwa Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara, engkau kecewa dengan orang lain, dan kecewa bahkan dengan orang-orang Kristen. Engkau kecewa dengan keadaan, engkau mulai lari dari Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, berhenti mengikut Tuhan, berhenti melayani Tuhan, berhenti berdoa, dan berhenti melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Hari ini mari kita bangun kembali hubungan dengan Tuhan, dan kita komitmen lagi, Tuhan, aku tidak akan kecewa. Kalaupun ada kesulitan apapun, itu akan menjadi pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, yang dalam kita mengenal Dia, kita dikuatkan, kita diubahkan, dan ada media-media yang dipakai Tuhan untuk memurnikan kita, supaya kita lebih kenal siapa Tuhan kita. Mari buka tangan kita. Tuhan, terima kasih, biar firman yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Ampuni kalau di antara kami ada yang kecewa dengan Engkau, kecewa dengan orang sekeliling, dan melampiaskannya kepada Engkau. Ada berapa di antara kami yang tawar hati dan mulai meninggalkan Tuhan dan berhenti mengikut Tuhan. Ada berapa di antara kami yang kecewa karena Engkau belum jawab doa. Ada berapa di antara kami mungkin yang kecewa karena keadaan memang tidak seperti yang mereka harapkan. Bapa, kami berdoa biar balut setiap hati kami, sembuhkan luka kami. Kalau ada di antara kami yang kecewa oleh orang-orang di sekeliling, orang-orang dalam pelayanan, orang dalam gereja, orang Kristen, buat kami menjadi pribadi yang dewasa, supaya kami bukan menjadi kanak-kanak yang gampang ngambek, tapi kami menjadi pribadi bahwa ini adalah kesempatan untuk kami belajar mengampuni, dan kami tahu kami boleh menjadi dewasa ketika kami mengenal Engkau lebih lagi. Buat kami menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, dan tidak mudah kecewa dan menyerah. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Bapak Ibu boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan, biar kita kembali beraktivitas, biar terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, dan penyertaan para Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. In Jesus name, amen, amen. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah bersama Maju Terus, dan terima kasih buat subscribe-nya. Dan kalau Anda diberkati, jangan lupa membagikan kepada orang-orang yang lain, boleh menjadi kekuatan dan menjangkau jiwa. Terima kasih buat semua dukungannya, apapun itu bentuknya, baik doa, kekuatan, semangat, semua taburan, biar itu boleh menjadi kekuatan untuk kami terus melayani Tuhan. Terima kasih buat dukungannya juga untuk Revival Worship Church dan semua taburan Bapak Ibu Saudara. Semoga kita terus boleh melayani Tuhan, dan berdoa terus supaya suatu waktu kami boleh kembali untuk on-site untuk Revival Worship Church, dan kita percaya semua hanya anugerah Tuhan, tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Jika Tuhan membuka, tidak ada orang yang dapat menutup. Maju terus, never giving up. I see you. God bless you.